Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat apa yang Yesus katakan, ya, bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Untuk itu saya beri judul saja ya, khotbah saya kali ini dengan Melkisedek, gambaran Yesus banget, supaya mudah dimengerti ya, supaya mudah dimengerti begitu ya. Nah, kita akan lihat ya dari Yohanes 8 ya, ayat 56. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Kita lihat. Abraham, bapakmu, bersukacita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ayat yang ke-57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, secara fisik saat itu, ya, memang Yesus ya yang dilahirkan oleh Maria itu, manusia itu ya, baru berumur sekitar 33 tahun. Benar kata orang Yahudi bahwa umurmu belum sampai 50 tahun secara fisik. Nah, lalu apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, adanya sebagai apa? Kalau sebagai fisik, ya jelas jarak itu kan sekitar 1500 tahun lebih ya. Jarak antara Abraham dan Yesus manusia itu. Nah, kita lihat. Yesus sebagai firman. Firman yang adalah Allah. Firman yang mencipta. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 3. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, oleh firman itu ya. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Firman yang adalah Allah, bukan Allah berfirman ya. Harus dibedakan antara Allah berfirman, bersabda ya, dengan firman adalah Allah. Ya. Ini yang dimaksud adalah firman yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Ya. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi yang menjadikan sesuatu itu adalah firman. Firman yang adalah Allah. Ya. Kita lihat lagi dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Ia, ya, Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung
lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kalau berhenti sampai di ayat 15, maka ini akan ditafsir bebas oleh para saksi Yehova bahwa yang sulung itu diciptakan. Kita baca ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah, ya, di dalam Kristus itu telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang di sorga dan di bumi, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jadi para saksi Yehova nggak bisa lagi bilang, oh dia ciptaan. Kenapa? Ayat yang ke-16, ya, akhirnya, di akhir-akhir ini mengatakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Kristus itu, dan untuk Dia. Amin. Jadi inilah firman yang mencipta, ya. Keberadaan Yesus, ya, pada saat dia bertemu dengan Abraham bukan secara fisik, karena secara fisik itu jaraknya sekian ribu tahun. Sementara pada saat Yesus berbicara, ya, kepada orang Yahudi, dia baru berumur 30 tahun lah, 30 sampai 33 tahun. Kan dia memulai pelayanannya kan umur 30 tahun. Ya, mati di kayu salib itu sekitar umur 33,5 tahun. Jadi pelayanannya hanya sekitar 3,5 tahun. Sudah mengerti sini, ya. Jadi Yesus pernah bertemu dengan Abraham. Jelas ayatnya itu. Dalam tadi Yohanes 8, ya, kita lihat, ya. 56 dan iya, ayat yang ke-56. Nah, Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Kata orang Yahudi, umurmu belum 50 tahun. Ya, dan engkau telah melihat Abraham. Yesus katakan lagi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Karena dialah pencipta, dia yang menciptakan Abraham. Lalu pertemuannya di mana? Oke? Kan begitu, pertemuannya, oh di mana pertemuannya? Ya kan? Kita akan lihat, ya, dari Kejadian, ya, 14 ayat 18 sampai 20. Kita lihat Kejadian 14. Kejadian 14 18 sampai 20. Tapi saya akan membacakan satu perikop aja, ya, supaya Bapak Ibu lebih jelas, ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 24, ya. Perikopnya, pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Sudah mulai nyambung kan? Ayat 17 dari Kejadian 14. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, ke lembah Syawe, ya, yakni lembah raja. Ayat 18, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu
ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi ya, ini yang disembah ya, pencipta langit dan bumi ya, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Ener, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Coba Bapak Ibu ya, perhatikan ya ayat yang 17 ya sampai 24 ya. Ini seakan-akan terpisah ya antara ayat 17 dengan 18. Ayat 17 ini pertemuan ya, pertemuan fisik ya. Setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer ya, dia disambut oleh Raja Sodom. Ya. Tiba-tiba ayat 18 ya, memotong. Ya. Muncul Melkisedek. Ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, lalu terpotong lagi. Muncul lagi Raja negeri Sodom. Raja Sodom. Ya. Yang meminta orang-orang itu diberikan kepadanya, dan Abraham silahkan mengambil harta jarahan itu. Kita lihat dulu, sebelum saya menjelaskan ya, kita lihat dulu siapa itu Melkisedek ya. Kita lihat dari Ibrani 7 ayat 1 ya. Ibrani 7 ayat 1, kita lihat, ini ciri-cirinya. Perikopnya Kristus dan Melkisedek ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Perhatikan itu ciri-cirinya ya. Lalu ciri yang lain ya. Dalam Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah adalah Yesus ya, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itu ciri-ciri Melkisedek. Tidak berbapak, tidak beribu. Nah, ini bukan fisik. Tidak bersilsilah. Kan seseorang kan ada karena silsilah kan? Ini tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Ya karena dialah yang menciptakan hari. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Pada saat semuanya selesai, semuanya kiamat, katakanlah seperti itu ya. Dia tetap ada karena dia tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, gelar Yesus, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, Melkisedek ini bukan fisik. Dia adalah roh. Amin. Sudah mulai mengerti sekarang bahwa Melkisedek ini bukan fisik. Kalau Melkisedek ini fisik, maka
akan menabrak ayat Yesaya 43 ayat 10. Apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat 10? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, ya, tetap Allah ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Sebelumnya ya, tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku, ya, sesudah di pembentukan itu, tidak akan ada lagi. Jadi Allah dibentuk hanya sekali, yaitu pada saat firman yang adalah Allah itu ya, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hanya sekali. Setelah dia mati naik ke surga, tidak ada lagi Allah dibentuk ya, menjadi manusia ya. Nah, pada saat kedatangannya lagi, itu tidak lagi menjadi manusia. Tidak lagi memakai nama Yesus, tapi memakai nama anak domba. Amin. Mengerti sampai sini? Jadi kalau Melkisedek itu manusia, ya menabrak ayat ini. Dan juga bagaimana dengan clue yang tadi, ya, yang terdapat dalam Ibrani 7 itu. Yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Nah, jadi jelas bukan? Bahwa Melkisedek ini bukan manusia, tetapi roh. Dia dijadikan sama dengan anak Allah. Ya, itulah Yesus, gambar Allah. Nah, kita kembali perjumpaan Abraham dengan Yesus ya, dalam Kejadian 4 ayat Kejadian 14 ya, Kejadian 14 ayat 18 ya. Kita lihat lagi. Ayat 18 ya. Jadi Kejadian 4 Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 24 ini ada dua peristiwa ya. Pertama ya, Abraham menang ya, dalam perang, lalu disongsong oleh raja negeri Sodom. Itu fisik ya, pertemuan itu fisik ya. Tetapi pada saat itu ya, tiba-tiba muncul Melkisedek yang bukan fisik. Ya, di ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, lalu muncul lagi yang bersifat fisik, pertemuan lagi Abraham dengan raja Sodom. Ini menjelaskan ya, bahwa Abraham begitu berterima kasihnya, dia sedang berdoa ya, kepada Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi ya, yang dia sembah itu ya, atas kemenangannya ya. Pada saat Raja Sodom menyongsong dia sedang berdoa ya, lalu dia berdoa ya. Luar biasa ini ya. Ini ada dua peristiwa ya. Ya. Setelah dia berjumpa dengan Abraham berjumpa dengan Melkisedek ya. Dia bilang, buat apa lagi? Dia bicara kepada raja negeri Sodom ya. Pada saat raja Sodom itu meminta orang-orang itu ya untuk dia minta, lalu Abraham silakan mengambil harta jarahan. Dia bilang enggak, ambil semuanya, kecuali apa yang sudah dimakan oleh bujang-bujangku. Ambil, yang lain ambil. Jangan sampai nanti engkau berkata bahwa Abraham kaya karena hartamu itu. Enggak, ambil. Itu yang dimaksud. Karena Abraham sudah berjumpa dengan Melkisedek. Melkisedek yang adalah gambaran Yesus.
yang adalah anak Allah. Nah, inilah perjumpaannya ya Abraham dengan Yesus. Benar apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 56. Jadi jelas bahwa Melkisedek itu bukan manusia. Ya. Dia adalah gambar dari Yesus. Ya, Yesus Kristus ya maksudnya. Nah, karena apa? Cluenya dia tidak berbapa. Ya. Dia tidak beribu. Ya. Dia tidak bersilsilah. Ya. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Oh, lalu gimana tentang Abraham memberikan sepersepuluhan? Oh ya, jelas tidak, karena itu dalam roh. Amin. Jadi Melkisedek adalah gambar dari Kristus. Yang saya suka ya dengan bahasa gaul, Melkisedek, Yesus, habis gitu. Atau ya seperti itulah ya. Bahwa Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menangkis tentang isu-isu yang beredar di luar bahwa Melkisedek itu adalah manusia. Tidak. Kalau itu manusia, maka itu akan menabrak Yesaya 43 ayat 10. Ya. Kalau dia manusia, bagaimana mungkin ya dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Tidak mungkin ya. Yang tidak berawal dan tidak berkesudahan, tidak berbapa, tidak beribu adalah Yesus Roh. Ya. Karena Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Semuanya dijadikan oleh Dia. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Amin. Kiranya Bapak Ibu tambah termotivasi untuk membaca Alkitab. Karena hanya Alkitab saja yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ya, yang tidak pernah bisa dijawab oleh para pendeta di luar sana itu. Apalagi para pendeta Tritunggal itu. Ya. Itu semua itu pasti nggak nyambung. Karena mereka selalu membaca buku-buku tafsir ya, yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Amin. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah Alfa dan Omega. Yang dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun tetap ada. Wahyu 1 ayat 8. Shalom.